Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Salam. Ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, atas anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kami sehingga kami ada di sini untuk beribadah dengan baik kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan yang begitu besar kepada kami. Baiklah, kita akan mulai angkat satu lagu ini, Engkaulah Perlindunganku. Engkaulah perlindungan, tempat berteduh dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri kelumputan. Engkaulah perlindungan kita. Engkaulah perlindunganku, tempat berteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri kelumputan, sebab itu jiwa berserah. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagi Yesus, hosana bagimu Yesusku. Kudus, kuduslah nama, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Dan lain-lainnya sambil bapak-bapak itu bagi Engkaulah perlindungan, tempat berteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya.
perkaraku teguh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri kelembutan, oh ya Tuhan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagi Yesus, Hosana bagimu Yesusku. Kudus, kuduslah nama-Mu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Sebab itu ia bersorak-sorai, sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagi Yesus, Hosana bagimu Yesusku. Kudus, kuduslah nama-Mu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Mari kita satu hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, benar kasih-Mu kepada kami itu begitu besar Tuhan. Hari demi hari kami sudah lewatin Tuhan. Engkau tetap menyertai kami di mana kami berada Tuhan. Bagi kami apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, penderitaan, kesengsaraan, kehidupan yang tidak baik bagi kami, tapi Tuhan tetap ada di dalam hati kami. Kami tidak terlepas dari iman kami. Iman kami tetap kuat, tetap teguh seperti batu karang yang teguh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap setia kepada-Mu Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Raja kami, segalanya bagi dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa majelis kami Tuhan, supaya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan. Begitu juga jemaat-jemaat kami Tuhan, yang keadaannya lemah tubuh, yang sakit Tuhan. Biarlah ada mujizat yang ada di mereka Tuhan, yang Tuhan turunkan kepada mereka Tuhan, supaya yang lemah tubuh bisa kuat dan sakit disembuhkan oleh kasih Tuhan. Tuhan Yesus,
Kami juga tak lupa mendoakan hamba Tuhan kami, Tuhan, yang selalu setia untuk melayani kami, Tuhan. Henti hamba Tuhan untuk berdoa kepada kami, Tuhan. Hamba Tuhan kami juga selalu mengajarkan firman kebenaran kepada kami, Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai hamba Tuhan kami di mana berada, Tuhan. Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, begitu juga keluarga hamba Tuhan kami, Tuhan. Lindungilah mereka, Tuhan. Pagar dengan kuasa darah-Mu Yesus, Tuhan, supaya terlepas dari ujian-ujian, Tuhan, atau cobaan, Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar firman kebenaran, Tuhan. Biarlah firman kebenaran yang kami dengar, kami buka kuping kami buka hati kami yang paling dalam, Tuhan, agar semua firman kebenaran itu tertanam dalam hati kami dan berbuah kehidupan dalam hidup kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat puji dan syukur. Puji dan syukurku gunakan bagi kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ku ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, kasih-Mu yang sempurna. Kaulah sukacitaku, bersuka dalam Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Puji dan syukur. Selamat Bapak Ibu pagi hari ini. Kalau yang menari aja. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagi, hidup bersama, ikut kehendak, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu terbesar, kasih-Mu segalanya, kasih-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus, Kau kekuatanku, menara perlindunganku, perlindunganku. Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Silakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
kali lagi dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang Tuhan kita, yang berjalan pada Roh Kudus, darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari ketiga, bagi pula dari orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mengumpulkan dosa, kebaptisan dan hidup dari kekal. Silakan dulu. Satu pujian, mulia sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Agung kerajaan dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Bapak-bapak itu silakan berdiri. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Agung kerajaan dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia,
bangkitkan jadi raja. Mulia sembah raja, mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Saya serahkan kepada Tuhan. Mulia Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kesempatan pagi menjelang siang ini, kami ada di tempat ini. Kami memenuhi panggilan Tuhan. Kami menyatakan ketaatan kesungguhan kami kepada Tuhan, sekalipun kehadiran dalam ibadah bukan satu-satunya. Tapi inilah yang kami mampu, inilah yang kami bisa dari sederetan yang ada. Dan yang lain pun Tuhan akan mampukan kami. Kami mempercayai bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Meneguhkan kami. Bahkan memberkati kehidupan kami. Tidak hanya pada masa yang lalu, tetapi masa sekarang. Dan juga di masa-masa yang akan datang. Sebentar Tuhan, kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Buka hati pikiran kami. Biarlah kami berkonsentrasi penuh dari awal sampai akhir. Sehingga kami boleh tidak hanya menikmati, tapi kami mengerti dan siap melakukannya di dalam keseharian hidup kami. Urapilah hamba-Mu dalam segala kekurangan, keterbatasan yang ada. Biar kemuliaan Tuhan yang terus boleh dinyatakan. Pakai hamba-Mu sekali lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sidang jemaat. Kita mau membaca Lukas pasalnya yang ke-10. Ayat 25 sampai ayat 37. Sidang jemaat, kita akan baca ayat ini. Dan untuk warta hari ini, saya akan khotbahkan minggu depan. Ya. Yang saya khotbahkan hari ini, itu bahan warta jemaat di berita mimbar beberapa minggu yang lalu. Sudah ketemu sidang jemaat? Kita baca bergantian. Perikopnya, orang Samaria yang murah hati. Saya akan memulai sidang jemaat ayat 26, demikian kita saut-sautan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat
untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang bisa memperoleh? Apa yang wajar?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka kamu hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang guru dari sana Yeriko. Dia jatuh ke dalam anak-anaknya, maka saya tetapi ketika mengukurnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang yang datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu menemukannya. Sesudah ia menyebabkannya di telinga, dan kemudian ia mengajak orang itu ke atas selesai mengenai diri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dalam kamarnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah yang nanti orang ini menurut pendapatmu? Adalah sesama manusia dari orang yang Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kepada kita untuk merenungkan satu tema, yaitu kasih sejati. Ternyata ada kasih yang tidak sejati. Dan kasih sejati itu ternyata tidak hanya sekedar kata-kata. Tidak hanya sekedar pengetahuan bahwa dia mengetahui, memahami tentang kasih. Seperti apa definisi kasih, bagaimana ciri-ciri kasih, atau orang yang disebut melakukan kasih. Tapi lebih daripada itu, kasih sejati itu adalah kasih yang disertai dengan tindakan nyata. Setuju ya sidang jemaat? Kasih sejati adalah kasih yang tidak hanya berteori, tapi kasih yang direalisasikan. Nah, apa yang tadi kita baca sidang jemaat itu bukan satu cerita nyata, tetapi itu adalah satu kisahan yang dikarang oleh Yesus Kristus, perumpamaan untuk mempertegas sekaligus menjelaskan apa yang ditanyakan oleh orang yang bertanya. Bagaimana untuk bisa mendapatkan hidup kekal? Bagaimana caranya? Apa yang harus diperbuat? Apa yang harus dilakukan? Ternyata adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan tidak bisa dilepaskan dari mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berawal dari kasih inilah, dia minta validasi. Yang bertanya ini minta validasi. Karena dia berkata, dia meyakini bahwa dia sudah melakukan itu. Dia mengasihi Tuhan, tapi dia juga sudah mengasihi sesama. Tapi dia minta validasinya. Siapa sesama itu? Gitu.
Maka muncullah kisah ini, muncullah cerita ini tentang orang yang dirampok habis-habisan. Kalau sekarang ini mungkin begal ya. Mungkin kurang lebih. Dibegal, korban ditinggalkan, motornya diambil dengan segala harta yang dia punya. Nah, ternyata kejahatan itu sudah ada sejak zaman dulu. Kejahatan itu sudah ada, perampokan itu sudah ada. Maka ini dikisahkan, dikarang oleh Tuhan Yesus tentang realita yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita ke intinya sidang jemaat. Apa itu kasih sejati? Siapa yang sebenarnya sanggup melakukan kasih sejati ini? Di situ ada imam, di situ ada orang Lewi, dan di situ ada orang Samaria. Orang Samaria, orang Lewi, imam, dan ada korban. Kan gitu ya kisahannya itu. Nah, ternyata kasih sejati itu belum tentu, sekalipun tidak semua. Belum tentu orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang disebut dengan tokoh agama, ya kalau di gereja bisa jadi itu pendeta, gembala, begitu, yang dapat menyatakan kasih sejati. Contohnya di sini, pemimpin agama, dalam hal ini seorang imam di ayat 31, dia hanya memahami ajaran kasih. Dia paham tentang kasih. Mau bicara tentang kasih, dia paling mengerti. Mungkin kalau di Alkitab, ayat-ayat Alkitab, nats-nats kitab, dan nama-nama kitab yang membahas tentang kasih, dia pasti tahu, dia pasti paham. Ya, dia memahami bahwa kasih itu penting, kasih itu perlu diajarkan, disampaikan kepada banyak orang. Tetapi coba perhatikan, memahami ajaran kasih, namun menyingkirkan tindakan kasih, itu bukanlah kasih sejati. Memahami kasih, tapi tanpa tindakan kasih, yang dipertontonkan oleh imam ini, itu bukan kasih sejati. Amin. Setuju kita, Bapak Ibu? Iya. Coba perhatikan. Korban tidak ditolongnya. Di ayat 31. Saya baca sajalah untuk mengingatkan kita. Dikatakan di ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Biasanya para pemimpin agama, tokoh-tokoh agama, orang yang paham teologi, ya, pandai berteologi, tetapi tidak pandai untuk menerapkan, melakukan. Itu koreksi juga bagi saya, Bapak Ibu sidang jemaat. Saya seorang pendeta, seorang gembala, apakah saya sama seperti imam ini? Yang tahu pandai berteori, tetapi tidak tahu, tidak pandai untuk mempraktekkan. Bayangkan dia tahu ada korban dalam kisah ini, dia hanya melihat, bukan didatangi. Dia melihat dari kejauhan. Ya, yang harusnya dia lewat, tapi dia pergi ke seberang jalan, kan begitu ya. Di ayat 31 itu. Dia nggak mau nemuin, nggak mau melihat, apalagi menolong. Mendatangi saja nggak mau dia. Karena baginya mungkin merepotkan. Banyak yang demikian, Bapak Ibu. Jangan berpikir pada umumnya bahwa pemimpin-pemimpin agama itu, tokoh-tokoh agama, ya pemuka-pemuka agama yang punya jabatan, yang punya gelar, akan benar-benar menerapkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini sudah terbukti korban tidak ditolongnya,
Jangankan menolong, mendekat saja tidak mau. Ya, hanya sebatas menunjukkan kesalehan tetapi jauh dari aplikasi. Ini yang banyak menggerogoti keagamaan di negara kita, Bapak Ibu. Ya, kita tidak sedang menghakimi, apalagi saya ada di dalam jajaran itu, tapi paling tidak ini adalah bahan koreksi untuk kami, para hamba-hamba Tuhan. Jemaatlah yang merasakan apakah gembalanya, apakah pendetanya itu ada tindakan kasihnya. Ya, lagu boleh saja diciptakan. Ya, kasih. Tapi apakah direalisasikan, dinyatakan? Ya, ada banyak kejadian Bapak Ibu, jemaat, kalau kita di gereja ya, jemaat mengeluh gitu ya. Sakit, nggak pernah ditolong, nggak pernah dikunjungi. Didoakan ya, tapi dikunjungi tidak. Didoakan ya, tapi diberi perhatian tidak. Bapak Ibu, ini catatan. Karenanya doakan orang-orang yang disebut imam ini. Tokoh-tokoh di dalam gereja. Kalau kita bicara gereja, saya yakin tidak semua. Tapi ini menyasar paling tidak mengingatkan kami para pelayan Tuhan. Untuk apa mengenakan jubah pendeta? Untuk apa saya katakanlah berkhotbah di sini? Ya tentang mengasihi, harus mengasihi. Tetapi saya tutup mata, saya tidak peduli dengan sidang jemaat. Kita tidak bicara orang luar, kita bicara tentang jemaat dulu. Nah kalau demikian sidang jemaat, apabila memang sidang jemaat melihat keberadaan saya sebagai gembala di sini, tidak menunjukkan kasih kepada sidang jemaat, jangan didiamkan. Amin. Jangan dibiarkan. Kalau Bapak Ibu sidang jemaat mendiamkan, membiarkan, itu juga sama saja mengajari pendetanya untuk tidak hidup di dalam kasih. Setuju ya? Setuju? Jadi sidang jemaat harus ngomong, Pak, kayaknya belakangan kami kurang diperhatikan. Sakit kami nggak didoakan, sakit nggak dikunjungi, sakit tidak dikasih sesuatu oleh Pak Gembala. Saya juga nggak mau Bapak Ibu sidang jemaat khotbah saya di sini. Ya setiap minggu, tapi saya kehilangan untuk melakukan tindakan kasih Bapak Ibu. Saya juga masih belajar dan terus belajar Bapak Ibu. Saya melihat ada satu hamba Tuhan rekan sepelayanan itu luar biasa. Ya. Waktu ada jemaat yang meninggal, saya ditelepon, saya juga datang. Jauh-jauh saya datang. Malam-malam lagi. Karena saya tidak bawa pakaian, harus berpakaian pendeta, saya nggak bisa melayani. Karena gereja mereka mewajibkan kalau datang seorang pelayan Tuhan, maksudnya pendeta, dengan harus membawa baju pendeta, paling tidak stolanya gitu. Akhirnya saya hanya sebagai jemaat biasa. Sama seperti yang lain. Duduk, nyanyi, ikut ibadah. Tapi sebelumnya itu, gembalanya ini ikut memandikan sidang jemaat. Jadi tidak dimandikan di rumah sakit, tapi dimandikan di situ, di tempat keluarga yang meninggal ini. Ikut memandikan itu. Memandikan,
selesai dimandikan, dikeringkan, maksudnya dilap, dia juga yang ikut memanggul lagi tuh. Memanggul maksudnya mengangkat dari tempat pemandian ke tempat untuk mengenakan pakaian. Saya ikut, saya hanya bisa ngelihat Bapak Ibu. Ya. Lalu dia bilang, mana bajunya? Mana kaosnya? Lalu kawan ini bilang, udah, anaknya mana? Karena ada anaknya yang nonton doang gitu, ya. Dia yang ambil bagian. Akhirnya saya juga ikut membantu mengenakan pakaian. Tetapi paling tidak saya salut. Ya, karena belum pernah terbukti dalam pelayanan saya mandikan jenazah dari jemaat. Belum pernah itu. Ya, karena rata-rata jemaat kan dibawa ke rumah duka, betul? Hanya dibawa ke rumah duka. Nggak dibawa di rumah. Jadi sidang jemaat ini contoh kecil. Hamba Tuhan yang seperti ini luar biasa menurut saya. Dia berani. Bahkan ada hamba Tuhan juga, dia jual mobilnya. Zaman COVID, benar. Zaman COVID itu kan lagi zaman-zaman susah sidang jemaat. Jadi dia jual mobilnya, dia jual, lalu uang yang ada, dia belanjakan untuk sembako. Lalu dia data siapa-siapa yang berhak menerima sembako itu. Karena dia berpikir banyak orang yang susah awal-awal COVID itu. Saya pun kebagian, Bapak Ibu. Mereka datang. Pendeta, ini ada sembako dari kami. Bapak terima. Ya puji Tuhan. Ya, saya kan nggak mungkin nolak karena dikasih, Bapak Ibu. Ya, saya terima. Ya, biarlah diberkati Ibu, saya bilang gitu. Dan Ibu ini sampai hari ini dengan suaminya terus melakukan yang bisa dilakukan. Bahkan dari hasil usahanya pun dia bantu untuk menolong yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang saya ceritakan ini, satu tadi mengangkat jenazah dari jemaatnya, itu adalah hamba Tuhan, dan memandikan jemaatnya itu adalah hamba Tuhan, yang menjual mobilnya dan membagikan hasil penjualan mobil dengan membeli sembako dan dibagikan kepada orang lain, itu adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang saya mau katakan, dia melakukan tindakan kasih yang sejati. Tapi adakah hamba Tuhan juga yang tidak melakukannya? Banyak sidang jemaat. Ya pilih kasih banyak. Ini yang pertama. Pemimpin agama dalam hal ini seorang imam belum melakukan tindakan kasih sejati. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat, kenapa dia begitu ya? Hamba Tuhan itu begitu. Kenapa tokoh agama begitu? Ya, mau gimana lagi? Dia baru pandai berteori, tetapi belum pandai untuk mempraktekkan teorinya. Maka belajar dari ini, saya mengajak sidang jemaat sekali lagi, koreksi juga saya. Jangan biarkan saya kalau udah melenceng dari apa yang seharusnya saya lakukan. Saya bukti bahwa saya tidak hanya pandai berkhotbah tentang kasih, tapi saya juga harus mempraktekkan kasih itu sendiri. Amin. Yang kedua, sidang jemaat, kasih sejati itu selain tadi belum tentu dimiliki oleh pemimpin agama, iya. Tapi yang kedua ini belum tentu juga dikerjakan, dilakukan oleh para pelayan. Itu imam.
pertama, yang kedua Lewi, suku Lewi. Suku Lewi itu adalah suku yang memang dikhususkan untuk melayani. Nah, coba kita perhatikan di ayat 32 sidang jemaat, dikatakan demikian. Di 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Sama. Dia tahu ada orang yang perlu pertolongan, tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Pelayan Tuhan mereka ini. Ya. Pelayan Tuhan, bukan tokoh agama ya. Berarti pelayan Tuhan ini orang-orang yang memang melayani. Kalau zaman sekarang bisa saja itu MC, bisa saja itu apa namanya? Ya, pokoknya pelayanan, apa sih pelayanan di kita? Song leader, kadang-kadang ada singernya, pemusik, penerima tamu, yang mengedarkan kantong kolekte, yang menghitung uang kolekte, iya, liturgus yang memimpin pujian. Kemudian yang terima tamu, itu para pelayan itu sidang jemaat. Kemudian para majelis. Kalau mau disebut tadi para majelis di bagian dari kelompok imam, boleh saja. Sah-sah saja. Tapi kalau menyangkut para pelayan, orang yang memang melayani, orang yang melayani sidang jemaat harusnya jauh lebih baik daripada orang yang tidak melayani. Jadi kita harus memiliki kasih kepada siapapun. Tapi ternyata para pelayan yang dimaksud di sini, pelayan Tuhan, dia memahami ajaran kasih, tetapi sama seperti imam-imam tadi, tindakan kasih itu nol besar. Tidak ada rasa pedulinya. Sama kan? Dia lihat korban, dia hanya sekedar melihat dari jarak jauh, jangankan untuk menolong, mendekat saja, nggak mau. Sidang jemaat, jangan sampai jemaat kita tidak banyak, tindakan kasih juga tidak ada. Bahaya sidang jemaat. Udah sedikit, nggak ada tindakan berbuat kasihnya. Bagaimana mau berbuat kasih, Pak? Saya juga perlu dikasihani. Kan ada orang begitu. Saya peduli, Pak, sama dia. Tapi dia nggak peduli sama saya. Padahal kita mengajarkan saling mengasihi. Sorry ya. Kalau saling mengasihi, dua arah, bukan hanya satu arah. Yang dewasa rohaninya sidang jemaat. Saya ulang ya, yang dewasa rohaninya. Jangan berhitung. Jangan menuntut. Kerjakan saja. Berbuat saja. Toh kita melakukan karena atas perintah Tuhan. Benar Bapak Ibu? Kita melakukannya bukan untuk dia melakukan hal yang sama terhadap kita. Ini tingkatannya udah meningkat lebih baik. Berbuat aja, menabur aja. Semampu mungkin, sebisa mungkin. Kalaupun akhirnya tidak ada yang membalas kebaikan kita, kasih kita, itu urusannya dengan Tuhan. Amin. Saya berharap para pelayan Tuhan yang muda-muda belajar. Ya, yang muda-muda sekali lagi belajar untuk saling mengasihi atau berbuat kasih. Amin. Saya memperhatikan dari dulu sampai hari ini ada sidang jemaat yang memang bukan satu dua orang gitu. Kadang-kadang kumpul rame-rame, berangkat rame-rame, berkunjung ke rumah sakit rame-rame. Ya, dari dulu.
Saya itu pernah 2 kali, nggak tahu ada yang bareng sama saya nggak gitu ya. Saya nggak usah sebutkan di rumah sakit mana. Zaman itu, ya, naik lift, setelah sampai di lantai yang kita tuju, liftnya nggak mau kebuka, sidang jemaat. Kita gendor-gendor itu liftnya, nggak mau kebuka. Ya, kita buka paksa itunya dari dalam sambil kita minta tolong. Itu kenapa bisa seperti itu, Bapak Ibu? Tapi itu mau menyatakan pengalaman kita, bahwa kita pernah mengunjungi jemaat yang sakit dan kita kejebak dalam lift. Pernah juga dengan Pak Tony ya. Pernah saat berkunjung ke rumah duka, itu liftnya nggak kebuka itu. Saya ini kan orangnya panikan itu. Panikan dalam pengertian, wah gampang sekali bereaksi untuk hal yang seperti itu. Ini gimana ini? Saya udah kayaknya udah susah narik napas gitu. Ya, Bapak Ibu, pengalaman. Sekalipun mengalami hal-hal seperti itu, tadi berada di dalam lift, terkunci dalam lift, boleh dikatakan liftnya susah terbuka, tidak membuat saya trauma untuk berkunjung. Baik ke yang sakit maupun ke yang meninggal. Bahkan kita pernah ya Pak Indra, masa-masa COVID itu awal-awal COVID. Waduh Bapak Ibu, kalau udah masuk bunyi itu sirene itu, kalau udah masuk ke ada orang yang pasien COVID waktu itu, kita harus minggir, kita harus menyingkir. Saya tetap aja mengunjungi Bapak Ibu. Karena bagi saya hidup mati di tangan Tuhan. Iya. Jangan kita meniru mereka yang mengatasnamakan pelayanan, yang terlibat dalam pelayanan di gerejawi, katakanlah tadi seperti kita sebutkan, tetapi tidak menunjukkan kepedulian kepada orang yang harus dipedulikan. Amin. Ya. Yang ketiga, ini dia yang kasih sejati ditunjukkan oleh orang Samaria. Ayat 33 hingga ayat 35. Saya bacakan untuk kita sidang jemaat ayat 33 hingga ayat 35. Saya ulang lagi membacanya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu tergerak hatinya oleh belas kasihan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saya pakai kaum awam sidang jemaat. Kaum awam, orang biasa, nggak punya jabatan gerejawi, tidak terlibat dalam pelayanan, biasa dianggap nggak berarti, dianggap orang yang nggak terlalu kenal Tuhan, tapi justru mereka lah yang melakukan kasih yang sejati. Untuk apa pandai berteori? Untuk apa ada jabatan? Untuk apa ada sebutan pelayanan? Tetapi tidak ada tindakan kasih. Di sini kita belajar bersama bagaimana orang Samaria ini menunjukkan belas kasihan.
Dia menghampiri, dia mendatangi. Dia lihat ada korban, dia datangi sidang jemaat. Bukan dia menghindar, bukan dia menjauh, bukan dia pura-pura nggak tahu. Dia tahu, dia datangi. Udah didatanginya, dibersihkannya luka-lukanya itu. Disiram dengan air anggur dan minyak itu kan. Supaya nggak infeksi, mungkin supaya pendarahannya berhenti. Ya, udah dibersihkan, dia angkat. Ini kepeduliannya. Diangkatnya, dinaikkannya ke keledai tunggangannya. Apakah mereka berdua naik atau justru yang naik hanya korbannya? Dia menenteng gitu, apa namanya? Turun dari keledainya. Dituntun sampai ketemu tempat penginapan dan sekaligus ada perawatan di situ. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sesampainya di penginapan, dia juga membayarnya. Bahkan kalau kurang, nanti dia akan, kalau kembali dia akan bayar lagi kekurangannya. Ini luar biasa sidang jemaat. Kasih sejati itu menunjukkan belas kasihan nyata. Kasih sejati itu berani berkorban tanpa melihat apa agama orang itu, apa sukunya, ya, tanpa melihat itu. Kasih sejati itu, dia selalu bertindak. Dia melihat ada tindakan ada kesempatan untuk bertindak, dia bertindak, Bapak Ibu. Dia melihat itu kesempatan untuk berbuat kasih. Bagaimana dengan yang beda agama? Bagaimana yang beda suku? Yang satu suku, satu agama saja seringkali tidak peduli. Kita jangan sidang jemaat, amin. Sidang jemaat, mari kita menghidupi ajaran kasih ini. Mari kita hidup dalam kasih sejati. Berani berkorban. Berani buang waktu. Ya, kalau untung ruginya, nggak untung ini. Nggak ada untungnya Bapak Ibu. Dari segi waktu dia terlambat. Dari segi uang dia berkorban. Dari segi tanggung jawab dia diminta tanggung jawab, ya kan begitu. Karena dia akan membayar kalau ada kekurangannya. Kita tidak di sana Bapak Ibu, di luar sana. Kita ada di sini. Di dalam gereja kita. Saya mengamati, saya mencermati di antara sidang jemaat belum ada kemaksimalan. Maksudnya tidak semua maksimal menunjukkan kasih. Belum. Adakah di antara kita menanyakan kabar satu terhadap yang lain? Gimana? Udah sehat atau belum? Kalau ada yang sakit Bapak Ibu, ditanya nggak kabar mereka lewat WA group? Udah sehat belum? Ini bicara kesehatan. Bicara keluarga gimana? Bicara tentang pekerjaan gimana? Bertanya tentang ekonominya bagaimana? Bukan kita mau sok tahu. Bukan kita ingin jadi pahlawan. Tetapi inilah kita Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu diajar oleh Tuhan untuk memiliki kasih. Dan tidak sekedar kasih, tetapi kasih sejati. Yang berani berkorban. Yang mau peduli terhadap kesusahan, kesulitan, penderitaan, dan penyakit yang dialami oleh orang lain. Bapak Ibu,
Ada banyak kisah itu. Ya, saya beruntung. Pelayanan di GKRI Epifania. Nggak ada yang kelas atas sekali kan Pak Indra ya. Tapi di gereja-gereja besar itu Bapak Ibu, ada kelas-kelasnya itu. Ya, kelas VIP, boleh dikatakan begitu, jemaat yang duitnya banyak, punya jabatan, punya pengaruh. Baru batuk dia, baru kena pilek dia, udah didatangin, udah ditelepon, udah didoakan Bapak Ibu. Apalagi masuk rumah sakit. Apalagi meninggal. Ini bukan rahasia, apa namanya? Ini udah rahasia umum ya. Bukan sesuatu yang nggak terjadi. Giliran yang sakit, jemaat biasa, ekonominya pas-pasan, sakit, yang kunjungan, majelis, ya. Kalau yang meninggal, yang susah ekonominya, terus yang lain. Tapi kalau yang kaya, saya yang pelayanan. Saya yang nomor 1 untuk melayani. Kita berdoa. Jangan sampai ada lagi cerita-cerita seperti itu di dalam gereja sidang jemaat. Saya berusaha semampu saya Bapak Ibu. Makanya saya katakan di awal tadi, ini bagian dari evaluasi untuk saya juga. Selagi bisa, selagi mampu, saya usahakan Bapak Ibu. Ya. Masa COVID itu masa yang tidak mudah. Banyak orang jemaat yang sakit didoakan lewat video call. Meninggalnya pun dikubur lewat video call. Bahkan ada yang nggak ada pendetanya. Mereka bergereja nggak? Bergereja. Saya baru sembuh dari COVID. Orang tua Pak Tony meninggal itu ya Pak Tony. Saya datang ke pelayanan. Sampai di salah satu tempat pemakaman itu ada 8 jenazah yang diturunkan. Hanya ada 2 pendeta yang hadir di dalam lokasi pemakaman. Saya kasihan itu melihat jemaat yang gak ada pendetanya. Karena saya tahu itu pemakaman Kristen, ada salibnya. Aduh. Disitulah kasih kita diuji, Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi yang serba sulit dan darurat. Jadi hari ini, mari kita berdoa bersama. Supaya dalam diri kita, di dalam gereja Tuhan di tempat ini, tetap ada kasih sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Pendeta Parang, mari kita angkat satu pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan.
Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak-bapak itu ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Serahkan rahmat Tuhan. Tuhan, bisa terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Kami tetap mengakui bahwa mujizat Tuhan masih berlangsung hingga hari ini. Kami percaya mujizat Tuhan itu ada untuk kami. Tapi biarlah bukan itu yang menjadi tujuan utama kami. Tapi bagaimana hubungan kami, relasi kami dengan Tuhan. Pengenalan kami dengan Tuhan semakin hari semakin mendalam. Kami boleh hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dari waktu ke waktu dengan segala keadaan yang diperhadapkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung dengan baik dari awal hingga akan berakhirnya. Terima kasih untuk setiap yang telah ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah pelayanan yang ada yang dilakukan hanya untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Dan biarlah pelayanan menjadi satu kesukaan. Dengan ketulusan dan kesungguhan melayani pekerjaan Tuhan. Yang ditujukan hanya kepada Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan,
sidang jemaatmu boleh terus hadir dari minggu ke minggu di tempat ini. Mereka taat kepada panggilan Tuhan dan terus akan mentaati Tuhan. Kami berdoa yang tidak hadir, kami berharap supaya sekali waktu mereka juga hadir kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami boleh bertumbuh bersama, maju bersama, diberkati Tuhan secara bersama-sama di tempat ini. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami, jemaat Tuhan di tempat ini, yang sudah lulus dari SMK atau SMA. Mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau bahkan mereka ada yang bekerja. Tuhan cukupkan segala biaya yang dibutuhkan. Tuhan tolong supaya boleh bekerja di tempat pekerjaan yang baik, yang tidak hanya menghasilkan uang, tapi bagaimana melalui pekerjaan itu bagian daripada ibadah, bagian dari panggilan, bagian dari hidup, karya hidup, atau melalui pekerjaan boleh berkarya, sehingga kehidupan itu juga semakin berarti. Kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang sakit. Terus kami doakan untuk Gary, anak Ibu Yekti. Kami tidak tahu seperti apa dan bagaimana hasil analisa dokter. Yang kami tahu Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Karenanya kami serahkan Gary, kami serahkan pemulihan Pak Ridwan, kami serahkan pemulihan dari Pak Tony, kami serahkan pemulihan dari Pak Chanyang. Dan kami juga teringat untuk Pak Yohanes yang harus kontrol. Tuhan tolong, Tuhan juga sembuhkan. Demikian juga dengan suami Ibu Mesin. Tuhan Pak Charles, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan kuatkan iman percayanya. Supaya terus belajar bergerak, belajar beriman. Belajar untuk taat kepada Tuhan. Tuhan kami berdoa juga untuk anak-anak remaja pemuda di tempat ini. Kami tidak mau ada yang jadi sasaran kuasa kegelapan. Kami tidak mau ada di antaranya yang terserat dan dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Dipakai oleh kuasa kegelapan. Kami berdoa bersama, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat berkawal atas mereka, karuniakan hikmat bijaksana, dan mampu memilih yang terbaik dalam hidup mereka. Untuk bersiap menyongsong masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak dari sidang jemaat-Mu di tempat ini, dibuat Tuhan menjadi orang-orang yang berhasil. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang yang diberkati dan memberkati. Bapa, kami juga berdoa untuk rumah tangga kami masing-masing. Pelihara kami semua Tuhan. Satu persatu, keluarga lepas keluarga. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan selalu pelihara kami. Bukakan tingkap-tingkap berkat untuk kami semua. Sehingga kami tidak hanya cukup. Kalau boleh juga kami berkelimpahan. Dan kami boleh berbagi kepada yang lainnya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Tuhan tuntun langkah kehidupan kami. Mampukan kami juga menguasai diri. Dalam segala situasi dan kondisi. Mampukan kami menguasai hati pikiran kami Tuhan. Oleh Roh Kudus. Supaya kami hidupnya selaras dengan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang berniat jahat. Kuasa-kuasa kegelapan. Dan juga bencana alam yang kami tidak tahu. Kami boleh selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kami dan keluarga kami. Kami berdoa untuk lingkungan, Wacung dan sekitarnya. Tuhan terus berkati daerah ini, kawasan ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dijauhkan dari mara bahaya kebakaran. Di dalam nama Yesus. Tidak hanya kami yang ada di Wacung. Tetapi setiap sidang jemaat-Mu. Di tempat tinggal mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga.
Minggu depan kami akan kembali beribadah di tempat ini. Biarlah sidang jemaatmu datang dengan penuh sukacita, datang dengan penuh kerinduan, datang dengan penuh kesungguhan. Supaya kami terus dibangun dan dibangun di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Di dalam nama Yesus, kami boleh memiliki kasih yang sejati. Kami tidak lupa bahwa dalam doa Tuhan untuk pemerintah bangsa kami, baik di pusat maupun di daerah. Kami mohon ada hikmat bijaksana dari Tuhan. Kontrollah pemerintah kami Tuhan. Karuniakan kepada mereka kemampuan untuk menata, mengelola negara ini dengan baik. Menata, mengelola DKI Jakarta dengan baik. Supaya ada kesejahteraan, ada keamanan di bangsa ini. Karenanya kami berdoa untuk para pemimpin negara kami, para pejabat yang ada, para politisi yang ada. Semua dalam kontrolnya Tuhan. Termasuk para pengusaha Tuhan. Terima kasih Bapak. Mental mencuri yang bukan haknya. Yang dikenal dengan korupsi. Kiranya tidak melanda pemerintah kami. Pejabat-pejabat kami. Biarlah mereka hidup berdasarkan gaji mereka. Biarlah mereka hidup berdasarkan apa yang negara berikan kepada mereka. Mereka bukan menjadi orang yang tamak, bukan menjadi orang yang suka flexing, tapi mereka menjadi orang-orang yang bekerja untuk rakyat, menjadi contoh, menjadi teladan. Itu doa kami, harapan kami, supaya bangsa ini baik-baik saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar suku satu dengan suku yang lain, boleh terus terjaga dengan baik di bumi Indonesia. Ini doa kami percaya berkat Tuhan ada untuk kami. Masa depan kami ada di tangan Tuhan. Dan masa depan kami, sekali lagi kami percayai, karena kami bersama dengan Tuhan, adalah masa depan yang baik. Yang baik, yang baik Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.